Elemen tabel digunakan untuk membuat tabel dalam dokumen HTML. Tabel adalah struktur yang terdiri dari baris dan kolom yang digunakan untuk mengatur dan menampilkan data dalam format terstruktur. Oke, langsung saja di sini saya membuka halaman Realtime HTML Editor seperti biasanya. Lalu saya akan membuka halaman blank atau halaman kosong. Di halaman kosong ini saya akan hapus terlebih dahulu argumen yang tidak dibutuhkan. Lalu saya akan membuat H1 sebagai judul atau heading. Di headingnya ini saya akan gunakan judul sebagai contoh saja, yaitu daftar harga buku. Selanjutnya saya akan membuat elemen table. Saya akan buat dulu elemen table di sini. Nanti saya akan jelaskan elemen-elemen tersebut. Oke, di sini saya sudah membuat elemen table. Di dalam elemen table ini terdapat tr yang diakhiri dengan tr. Tr ini adalah table row, nanti yang digunakan sebagai baris dalam table. Sedangkan th ini adalah table head atau table heading yang digunakan sebagai judul dalam kolom. Sedangkan untuk tr yang kedua atau table row yang kedua, baris yang kedua, di sini saya menggunakan td. Td adalah table data, yaitu sebagai nilai atau informasi dalam row-row tersebut. Oke, di sini untuk tr yang pertama yaitu table heading, th saya akan menggunakan sebagai nomor yang pertama. Lalu selanjutnya saya akan buat th kembali, yaitu untuk judul buku. Lalu selanjutnya di sini saya buat kembali th sebagai nama pengarang. Lalu saya buat kembali th untuk harga dalam bentuk rupiah seperti ini. Di sini sudah langsung muncul untuk table headingnya. Untuk table heading ini dia otomatis hurufnya menjadi bold seperti ini karena dia adalah heading, maka fontnya otomatis bold. Selanjutnya yaitu pada baris yang kedua atau tr yang kedua, di sini saya menggunakan td sebagai table datanya. TD yang pertama saya gunakan untuk nomor, yaitu ini nomor, maka di sini saya akan masukkan angka 1. Selanjutnya saya akan membuat TD berikutnya, yaitu untuk kolom selanjutnya judul buku. Di sini saya judul bukunya akan menggunakan contoh saja HTML dan CSS. Lalu selanjutnya saya juga membuat TD untuk keterangan pengarang. Di sini akan saya isikan pengarangnya sebagai contoh saja, Budi contohnya. Lalu selanjutnya yaitu harga. Di sini akan saya masukkan dengan rupiah, yaitu 50.000. Di sini sudah ada nomor 1 judul buku HTML dan CSS, pengarang Budi, harga 50.000. Oke, kita lanjutkan. Di sini akan saya copy saja ini agar tutorialnya tidak terlalu lama nantinya. Oke, di sini saya sudah memiliki 4 TD. TD yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk yang kedua, di sini akan saya ganti hurufnya, yaitu menjadi angka 2. Lalu judul bukunya saya ganti juga menjadi contohnya PHP dan SQL. Lalu pengarangnya juga saya ganti menjadi Andi dan harganya saya rubah menjadi 70.000.
Selanjutnya yang ketiga di sini untuk judul buku saya coba ganti dengan JavaScript seperti ini. Lalu pengarangnya saya ganti dengan Wati dan harganya saya rubah menjadi 60.000. Selanjutnya yang keempat, di sini saya rubah judul bukunya menjadi desain website seperti ini. Pengarangnya saya ganti dengan Dewi dan harga bukunya saya ganti dengan 80.000. Di sini kita sekarang sudah mempunyai tabel dengan urutan seperti ini: nomor, judul buku, pengarang, dan harga. Dan ini masih terlihat kurang rapi. Untuk itu di sini saya akan memasukkan CSS. Yang pertama saya akan memformat body seperti ini. Untuk body saya akan menggunakan background sebagai contoh, yaitu white smoke seperti ini. Maka warnanya sudah menjadi putih seperti ini. Dan saya akan gunakan font family-nya Tahoma seperti ini. Oke, di sini untuk jenis font dan background sudah berubah. Lalu selanjutnya saya akan memformat table dengan CSS. Untuk table saya akan gunakan background white biasa seperti ini. Lalu untuk border saya gunakan 1 pixel, jenis bordernya solid dengan warna 555 seperti ini. Maka dia table sudah memiliki border dengan warna background putih. Lalu selanjutnya saya akan memformat, yaitu di sini table heading atau TH. Di sini saya masukkan TH seperti ini. Saya akan membuat backgroundnya dengan warna CDF seperti ini. Dan di sini saya akan menambahkan padding. Untuk atas dan bawah saya gunakan 5 pixel seperti ini, sedangkan untuk kiri dan kanan saya gunakan 15 pixel seperti ini. Maka dia memiliki jarak seperti ini. Di sini sudah terlihat sedikit rapi, namun terlihat masih agak bercampur. Untuk itu saya akan membuat memformat TD atau table data di sini dengan CSS. Lanjut, kita ketikkan saja TD dengan perintahnya background. Di sini saya akan menggunakan background yang berbeda dari table heading. Saya akan coba masukkan untuk backgroundnya ini mungkin. Nah, di sini sudah ada perbedaan. Dan saya juga akan menambahkan padding pada TD ini. Paddingnya untuk atas dan bawah saya akan gunakan 3 pixel, sedangkan untuk kiri dan kanan saya akan menggunakan 10 pixel seperti ini. Maka di sini table akan terlihat rapi dengan padding dan warna background yang berbeda seperti ini. Ini sudah terlihat sangat jelas sekali dan table sudah terlihat rapi. Jika Anda ingin menambahkan sebuah hover effect pada TD, silahkan saja tuliskan perintahnya hover seperti ini. Lalu silahkan perintahkan sebagai contoh background kita akan gunakan warna DDF sudah. DFE contohnya kita coba hover, maka di sini dia akan backgroundnya berubah bila kursor melintasi cell row ini. Oke,
Selanjutnya Anda juga bisa merubah untuk color atau warna dari teksnya menjadi blue seperti ini. Kita coba kembali, di sini sudah berubah. Oke, untuk menyimpan hasil script ini, bila Anda ingin menyimpannya sendiri, Anda bisa melihat tutorial caranya, yaitu pada video part 1, 2 ataupun 3 sudah saya jelaskan cara menyimpannya. Dan jika Anda ingin simple, Anda bisa langsung download di deskripsi video, nanti linknya akan saya sematkan di sana. Oke, mungkin hanya ini saja karena memang tidak banyak tentang table, walaupun ini sering digunakan dan saya rasa ini cukup mudah sekali skripnya, dan Anda bisa latihan secara online di Realtime HTML editor ini. Bila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan atau tidak dimengerti, saya minta maaf. Bila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.